Terima kasih Bu Eti untuk pembelajaran hari ini. Selamat siang. Aduh, kok saya ngerasa pembelajaran daring kurang efektif ya? Karena kan jam belajar berkurang. Udah gitu masih banyak tenaga pengajar yang masih belum terlalu jago menggunakan gadgetnya. Oh ya udah, kalau kayak gitu berarti saya harus mencari sumber lain untuk bahan pembelajaran. Nah, sekarang saya akan mencari tentang apa itu definisi dari metode penelitian kualitatif. Definisi penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Oh, ternyata ini definisi dari metode penelitian kualitatif. Nah, tadi itu merupakan penerapan resilience di masa pandemi yang diterapkan oleh pelajar. Oleh karena itu, kami mengangkat judul yaitu Resilience terhadap kehidupan pelajar SMAN 81 Jakarta sebelum dan saat pandemi. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya Nabil Magani Prasasta sebagai ketua kelompok IS 45 dari kelas 10 IPS 1. Ada Bella dari kelas 10 MIPA 3, ada Nadira dari kelas 10 MIPA 3, ada Ramadhani dari 10 MIPA 3, dan yang terakhir ada Georgia Sabrina dari 10 MIPA 2. Latar belakang. Nah, untuk latar belakang, topik yang kita angkat adalah yang pertama, pentingnya menerapkan resilience bagi peserta didik di masa pandemi. Jadi kenapa sih resilience ini sangat penting untuk diterapkan oleh peserta didik di masa pandemi? Yang kedua adalah dampak positif saat seseorang menerapkan resilience. Yang ketiga adalah keterkaitan pola perilaku peserta didik dalam hubungannya dengan resilience. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Resilience terhadap penerapan kehidupan pelajar SMAN 81 Jakarta sebelum dan saat pandemi. Kami merumuskan rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, yaitu 1. Apa pengaruh resilience terhadap pola perilaku dan hubungan sosial? Yang kedua, seberapa besar penerapan resilience? Setelah kami menentukan rumusan masalah yang akan kami teliti, kita masuk ke tahap tinjauan pustaka. Di poin kali ini, kami akan menjelaskan apa sih definisi resilience, sejarah resilience, faktor yang mempengaruhi resilience, dan fungsi resilience. Resilience merupakan sikap seseorang yang mampu beradaptasi atau tidak pasrah dengan kondisi. Dengan begitu, seseorang dapat menyesuaikan diri dan bertahan dari tekanan yang muncul. Resilience pertama kali dikenal pada tahun 1950-an oleh blog dengan nama Ego Resiliency atau ER, yang berartikan sebagai kemampuan penyesuaian diri yang tinggi dan luas saat dihadapkan pada semua tekanan. Awalnya, konsep ini diterapkan pada anak-anak yang dikenal dengan sebutan invulnerability atau stress resistance. Faktor yang mempengaruhi resiliensi. Yang pertama adalah temperamen. Temperamen adalah bagaimana seseorang untuk merespon sesuatu. Yang kedua adalah intelijensi. Intelijensi adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan pada situasi secara cepat dan efektif. Fungsi resiliensi. Yang pertama, mengurangi kemungkinan munculnya rantai reaksi yang negatif setelah peristiwa hidup yang menekan. Yang kedua, membantu menjaga harga diri dan rasa mampu diri. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan untuk berkembang. Selanjutnya ada metode penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian kami adalah metode kualitatif yang hasilnya berupa uraian dan tidak bisa diangkakan atau juga bisa disebut dengan sifat non-numerik. Berdasarkan ini pula, kami menggunakan angket atau kuesioner yang diimplementasikan menggunakan Google Forms sebagai instrumen penelitian alat pengumpulan data. Untuk analisis, kami menggunakan teknik analisis data konten karena pada teknik analisis data ini bersifat objektif dan dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Halo semuanya, terima kasih ya sudah menonton video presentasi kami.
Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Dan kami harap kalian semua bisa menerapkan resilient ini, terutama untuk kita sebagai pelajar di masa pandemi. Di meja makan ada nasi, nasinya dimakan David. Marilah kita beradaptasi di masa pandemi virus COVID.